Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Gema Audi Lutfi. Saya mahasiswa psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di video kali ini, dalam rangka memenuhi tugas kode etik, saya akan membahas mengenai film yang berjudul 50-50 dan membahas apa sih pelanggaran kode etik yang terjadi pada film ini. Oke, untuk lebih lanjut, simak video ini. Oke, film 50-50. Film ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Adam Lerner, berusia 27 tahun. Hidupnya Adam ini bisa dibilang normal seperti hidup orang-orang pada umumnya. Memiliki sahabat, memiliki kekasih, memiliki orang tua yang masih lengkap, dan memiliki pekerjaan tetap juga. Si Adam ini seorang jurnalis. Hidupnya pun bisa dibilang sehat. Ia rajin berolahraga, ia suka jogging tiap pagi. Sampai kisahnya ini bermula saat ia merasakan sakit di tulang punggungnya saat ia selesai jogging. Dia merasakan sakit di belakang. Karena merasakan sakit itu, ia pun langsung mengecek ke dokter pada hari itu juga. Sesampainya di dokter, dan setelah selesai cek, dokter pun mendiagnosa bahwa ia terkena penyakit kanker tulang punggung. Mendengar diagnosa dokter tersebut, dia pun kaget. Dari mana dia bisa terkena penyakit itu? Sedangkan hidupnya itu sehat, dia rajin olahraga, tidak merokok, tidak drugs juga. Jadi dia mempertanyakan dari mana datangnya penyakit itu. Namun dokter menjawab bisa saja mungkin penyakit itu datangnya dari keturunan ataupun salah tidur dan sebagainya. Nah, dari setelah kejadian itu, dokter pun menyarankan dia untuk menjalani kemoterapi dan menjalankan konseling. Karena kan untuk mungkin namanya orang awam kaget mendengar penyakit yang cukup mengerikan tersebut. Jadi dokter menyarankan dia untuk konseling agar dia tahu bagaimana cara menghadapi penyakit tersebut. Pastikan karena pasti jika orang yang awal-awalnya sehat-sehat saja mendengar penyakit yang cukup mengerikan itu menimpa diri, pasti dia bisa dibilang stres lah, karena dia mungkin tidak siap untuk menerima penyakit tersebut. Nah, setelah dia menuruti semua perintah dari dokternya, akhirnya dia pun pulang dan dia tuh mencari tentang penyakit kankernya ini. Terus itu dia juga mencari tentang survival rate-nya atau rating, ibaratnya rating bertahan hidupnya lah. Dan dia mendapatkan bahwa rating bertahan hidupnya itu hanya 50%. Mendapat hasil seperti itu yang hanya 50%, dia pun makin stres lagi gitu ya. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi dan mencari konseling yang disarankan oleh dokternya tersebut. Sampai di tempatnya, si Adam malah berjumpa dengan wanita muda. Dia pun bertanya, si perempuan ini bertanya, kamu mencari siapa? Dia bilang, si Adam ini bilang, aku mencari Dr. McKay. Dia bilang. Nah, lalu perempuan ini bertanya, oh, kamu ini Adam Lerner ya? Si Adam pun kaget juga. Akhirnya dia pun duduk, karena si Adam ini menyangka atau mengira si konselornya ini wanita tua gitu. Ternyata malah dia kaget, malah wanita muda yang ditemuinya. Dan si wanita ini pun menjelaskan bahwa dia ini mahasiswa tingkat akhir yang lagi menyelesaikan studinya untuk mengambil S2. Nah, dan ternyata yang wanita yang ditemui itu adalah Dr. McKay. Kata Dr. McKay, aku adalah Dr. McKay dan panggil saja aku Catherine. Si Catherine ini psikolog di situ yang menangani pasien-pasien kemoterapi seperti Adam ini.
Nah, Adam pun juga sebenarnya dia itu belum memberitahu penyakitnya itu kepada orang tuanya karena mungkin dia juga belum siap itu kan. Dia baru memberitahu kepada orang tuanya itu sekitar 3 hari setelahnya. Dia mengadakan pesta kecil-kecilan atau semacam makan malam, dan di kesempatan itulah dia memberitahukan kepada kedua orang tuanya bahwa dia terkena cancer. Nah, mendengar berita tersebut, ibunya juga sedih, kaget, campur aduk gitu kan. Tidak nyangka. Dan ibunya pun memutuskan, katanya ingin merawat Adam karena mungkin tidak tega dengan anak sendiri kan. Namun si Adam berkata tidak usah, karena si ibunya ini sudah terbebani dengan mengurus sang ayahnya. Oh ya, information, ayahnya Adam ini mengidap penyakit Alzheimer. Jadi kenapa Adam bilang si ibunya tidak usah mengurusi Adam, karena nanti takut bebannya itu double kan. Sudah si ibu mengurus ayahnya yang terkena penyakit Alzheimer, terus ditambah lagi mengurusi Adam ini yang terkena penyakit cancer. Jadi si Adam bilang tidak usah. Adam juga berkata kalau dia itu punya Rachel. Rachel ini kekasihnya si Adam yang bisa menemani Adam untuk pergi, misalkan pergi berobat atau pergi kemo dan ke psikolog atau seperti itu kan. Dan posisi situ pun ada Rachel. Rachel pun berkata, dia bilang kepada ibunya Adam, iya tidak usah khawatir, Adam bisa aku tangani, ibaratnya seperti itulah. Nanti aku akan menemani Adam, mengantar jemput Adam, seperti itu. Dan akhirnya si ibunya Adam ini mempercayakan Adam kepada Rachel. Nah, tapi ternyata si Rachel ini berbohong. Dia tetap mengantarkan, dia itu ternyata tidak sesuai dengan omongannya. Dia mengantarkan Adam, cuman mungkin saat pergi ke rumah sakit dia tidak ikut masuk ke dalam rumah sakit karena dia bilang rumah sakit itu membawa vibes yang buruk gitu, seperti itu. Karena posisinya si Rachel ini seorang seniman. Nah, tapi lama-kelamaan sifatnya Rachel ini berubah semenjak Adam ini kena kanker. Seperti lambat antar jemput Adam. Terus itu kalau misalkan Adam telepon, Rachel nggak jawab. Terus tuh Rachel sering pulangnya larut malam. Pokoknya sifatnya Rachel ini berubah semenjak Adam terkena kanker. Sampai suatu ketika si Rachel ini izin ke Adam mau pergi ke acara pameran, seperti semacam acara pameran gitulah. Nah, saat di acara pameran ternyata ada yang namanya si Kyle. Kyle ini sahabatnya si Adam. Kyle ini ngelihat Rachel di acara tersebut, tapi bukan bersama Adam. Si Rachel ini ternyata selingkuh. Dia melihat Rachel bersama pria lain. Nah, si Kyle kaget. Akhirnya dia pun menangkap momen itu. Dan sampai acara selesai pun Rachel itu pulang. Si Rachel ini tinggal satu rumah dengan Adam. Sampai dia tiba di rumah, akhirnya saat Rachel pulang ke rumah, di rumahnya itu ada yang mengetok. Ternyata yang datang itu si Kyle. Ternyata Kyle ini mau memberitahukan informasi kepada si Adam dengan menunjukkan gambar yang sudah diabadikan tadi itu kan. Dia memberitahu ke Adam bahwa si Rachel ini selingkuh. Nah, melihat foto tersebut si Adam kaget. Dia nanya ke Rachel, ini benar? Dia bilang. Pertama si Rachel mengelak ya, seperti biasalah, nggak mau ngaku dulu pertama kan, cari 1000 alasan. Sampai akhirnya setelah nggak nemuin alasan lagi, akhirnya Rachel pun ngaku kalau si Rachel tuh selingkuh. Dia bilang iya aku selingkuh, dia bilang. Ya kaget dong Adam, kesel juga. Akhirnya di situ mereka putus dan Adam pun mengusir Rachel dari rumah tersebut. Setelah Rachel diusir dari rumahnya tersebut, Rachel sempat membujuk-bujuk dulu lah, membujuk-bujuk Adam. Dia bilang coba dipikir-pikirin dulu, tapi ya si Adamnya siapa yang mau gitu ya diselingkuhin.
Akhirnya Rachel pun diusir dari rumah tersebut, dan Adam pun Adam pun stres lah ya kan, sudah dilanda kanker, pacarnya selingkuh, wah double banget itu pusingnya. Akhirnya Adam pergi konseling menemui si Catherine, Dr. McKay. Dia cerita semua di situlah. Dia cerita panjang lebar, dan si Catherine ini menjawab ya, kamu harus semangat, dia bilang. Mungkin si Catherine ini bingung juga karena media mungkin masih baru. Si Adam cerita panjang lebar. Si Catherine itu menjawab ya, kamu harus semangat, kamu pasti bisa. Kan mendengar jawaban seperti itu mungkin agak kesel juga lah ya. Nah, semenjak dia putus, si Adam ini putus, dia tuh setiap pulang dari rumah sakit atau pulang konser itu dia naik bis. Nah, akhirnya dia pun berjumpa dengan Catherine. Catherine nawarin, mau nggak pulang bareng? Dia bilang. Baru kata Adam, gak usah, rumahmu jauh, nanti kamu mutar lagi, dia bilang kan. Terus kata Catherine, aku tidak menerima tolakan, dia bilang. Akhirnya ya diantarlah pakai mobil berdua. Nah, sampai diantar jalan menuju rumahnya. Sampailah tiba di rumahnya. Akhirnya sebelum ada masuk ke rumahnya, si Catherine ini memberikan kartu namanya, seperti ya identitas gitu, kartu nama biasa. Dia memberikan kepada Adam seperti just in case mungkin si Adam mau konseling by phone atau apa gitu, dia memberikan. Kata Adam, oke, thank you. Nah, terus si Adam ini sama Kyle, mereka berdua jalan kayak night ride gitu ya, sambil mabok, sambil minum gitu. Sampai akhirnya pas mau pulang itu, karena ngelihat si Kyle ini mabok berat, si Adam juga mabok cuman gak terlalu berat. Adam itu nawarin, gimana kalau aku nyetir aja, dia bilang. Kata si Kyle, enggak usah. Si Kyle nggak percaya sama Adam. Kata Kyle, kamu juga nggak punya SIM, terus kamu mungkin nggak bisa nyetir juga. Kata Adam, enggak, aku bisa nyetir kok. Ternyata dia ini nyetirnya ugal-ugalan. Si Adam ini nyetirnya ugal-ugalan buat ngakhirin hidupnya sendiri. Tahu kejadian itu, si Kyle ini marah ke Adam, dan Adam pun marah balik karena dimarahin sama si Kyle juga. Akhirnya si Kyle ini turun dari mobilnya. Nah, setelah ribut-ribut mereka berdua tadi itu, akhirnya si Adam ini menelpon, dia mencet nomor, dan dikira Kyle ini, si Adam ini nelpon Rachel. Kata Adam, jangan lagi kamu nelpon perempuan itu lagi. Ternyata pas di telepon, yang angkat itu ternyata si Catherine. Ternyata Adam bukan menelpon Rachel, dan ternyata si Adam itu menelpon Catherine. Nah, yang dimana Catherine itu adalah konselornya. Setelah dia telepon si Catherine, ternyata si Adam ini bilang, I wish you my girlfriend. Pokoknya mau kamu jadi pacarku gitu lah ibaratnya. Aku berharap kamu jadi pacarku. Nah, kaget dong si Catherine, karena itu nggak boleh banget. Di satu sisi si Catherine ini konselor Adam, dan Adam ini adalah kliennya. Jadi hubungannya antara konselor dan klien lah, itu nggak boleh banget. Nah, si Catherine pun menjawab, kamu istirahat aja karena besok kamu jalanin operasi. Akhirnya keesokan harinya pun si Adam ini pergi ke rumah sakit bersama Kyle. Ada orang tuanya Adam juga. Sebelum Adam dibius, dia ngobrol sama orang tuanya. Dia ngobrol sama orang tuanya, dia bilang kalau dia sayang sama ayahnya, dia sayang sama ibunya. Terus tuh si Kyle ini juga deg-degan juga karena temannya mau dioperasi. Terus di satu sisi si Catherine juga gelisah gitu karena dia lagi nanganin klien. Terus tuh kliennya lagi mau dioperasi hari ini. Akhirnya semuanya pun nunggu di luar. Ayah ibunya Adam, Kyle beserta si Catherine duduk bersama. Akhirnya si Catherine ini kenalan sama ibunya Adam dan si Kyle. Dia kenalan, dia bilang,
Hai, aku Catherine. Dia bilang aku konselor yang nanganin Adam. Setelah mereka mereka itu cicet-cicet, akhirnya si dokter pun keluar dari ruang operasi dan bilang kalau si Adam ini selamat. Nah, mendengar kabar dari dokter, semuanya bergembira, semuanya bahagia. Si Adam pun kembali sehat 100%. Namun, ya dokter bilang ada beberapa komplikasi, tapi si Adam bakal sehat, bakal pulih, recovery 100%. Nah, setelah sudah tiba di rumah, Adam sudah sehat, rambutnya sudah mulai tumbuh kembali. Tiba-tiba ada tamu yang datang ke rumahnya. Tok tok tok. Siapa dia? Ternyata yang datang itu adalah si Catherine. Nah, ternyata si Catherine datang dan mereka pun, Adam dan Catherine pun berjumpa, dan ternyata mereka baru itu ngedate. Nah, si Catherine datang membawakan makanan ke rumah Adam. Dan si Catherine membawa pizza ke rumah Adam, dan mereka berdua bertemu, mereka ngedate, dan tamatlah ceritanya di situ. Yeah. Nah, jadi di sini saya akan membahas apa pelanggaran kode etiknya. Jadi pelanggaran kode etiknya itu terdapat pada pasal 16, yaitu hubungan majemuk. Nah, di mana yang seperti dijelaskan tadi, bahwa tidak boleh jika konselor memiliki hubungan pribadi, hubungan lebih gitu kepada klien. Kayak seperti si Catherine tadi memiliki hubungan dengan si Adam yang dimana itu kliennya sendiri. Karena kenapa? Jika konselor memiliki hubungan khusus kepada kliennya, maka nanti kegiatan konselingnya itu akan terjadi bias seperti itu. Jadi tidak seharusnya sang konselor itu memiliki pasangan kliennya sendiri, karena ya itu tadi, karena proses kegiatan konselingnya akan berjalan bias dan ya tidak sepatutnya lah. Jadi itu pelanggaran yang mereka lakukan. Oke. Segitu aja review film 50-50 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Berjumpa lagi di video-video yang lain. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.